Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan mempersembahkan soal latihan UAS tematik kelas 6 tema 3 semester 1 kurikulum 2013. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan di subscribe dulu, diklik subscribe-nya untuk mendapatkan informasi lainnya ya. Untuk berlangganan silahkan klik subscribe. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke nomor 1. Kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, hal yang tidak termasuk ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, silahkan dijawab. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 2. Manfaat penemuan listrik dalam aspek pendidikan. Buat apa pendidikan? Listrik untuk pendidikan, untuk bisa belajar, berarti C ya. Lanjut, nomor 3. Tanggapan sebaiknya tidak disampaikan dalam bentuk pertanyaan, komentar, ejekan, saran. Boleh ya menyampaikan tanggapan dengan berupa ejekan. Berarti jawabannya C. Nih, harus perhatikan, tidak disampaikan. Oke, nomor 4. Disebut apakah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Nah, ini tadi nomor 1 ya. Eksplanasi. Oke, lanjut. Tuliskan 2 contoh manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. banyak. Saya tuliskan 2 saja. Di antaranya itu pertama untuk penerangan. Jelas ya. Dan terus nomor 2. Terus diulang. Dan yang kedua ini diantaranya untuk penggunaan alat rumah tangga ya. Oke, lanjut. Loh, maaf. Dan nomor 6, tulislah persamaan dan perbedaan teks sejarah dan fiksi sejarah dalam bentuk diagram yang disampaikan berikut ya. Ini ada persamaannya apa nih? Oke, kita tulis saja nih. Yang pertama, persamaan ya. Oke, 1. Sama-sama berkaitan dengan sejarah. Yang kedua, cerita dibuat dengan informasi berdasarkan fakta. Itu persamaan. Dan perbedaan. Ini teks sejarah nyata fiksi sejarah tidak nyata. Yang kedua, fiksi sejarah tokohnya tidak nyata, sedangkan sejarah tokohnya nyata. Oke. Mantap ya. Nomor 7, hak adalah sesuatu yang harus
diperoleh ya. A. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Lanjut. Kewajiban pengguna transportasi umum membayar tarif jasa transportasi, mengganggu penumpang lain, mendapatkan tempat duduk, merasa nyaman. Ini kewajiban, berarti A. 10. Contoh kewajiban di sekolah. Ini kewajiban anak-anak ya, kewajiban kalian. Nah, kewajiban ya belajar loh. Oke, nomor 11. Alasan bangsa Indonesia harus disiplin dan bekerja keras. Buat apa? Bangsa harus disiplin. Kenapa bangsa Indonesia harus disiplin dan bekerja keras? Oke, karena untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Mantap ya. Nomor 12. Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin dan kerja keras dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Ya tentu ada. Alasannya hubungan antara disiplin dan bekerja keras dengan prestasi yang dicapai. Disiplin dan kerja keras merupakan kunci untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Nah, begitu ya. Nomor 13. Oke, satu lagi aja deh, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Ini meja termasuk dalam bentuk meja D ya, persegi panjang D. Nah, jumlah simetri lipat jam dinding bulat. Ini jawabannya tak terhingga. Poligon yang memiliki 4 simetri putar. Ayo, ini D. Oke, ini sampai nomor 15 dulu. Sudah 8 menit. Dilanjutkan nanti ke nomor 16 sampai berakhir. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat belajar, selamat bekerja. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah kelanjutan dari soal UAS tematik kelas 6 tema 3 semester 1 dari video sebelumnya, yaitu nomor 1 sampai nomor 15. Berikut adalah soal nomor 16. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu channel Soal Bagus ini untuk mendapatkan informasi gratis lainnya. Baik, kita lanjutkan saja. Oke, nomor 16. Berapa jumlah poligon yang kamu lihat pada gambar berikut? Nah, dihitung ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 berarti ya. 6. Oke, simetri putar adalah simetri putar. Simetri putar itu adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putaran
akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tapi bukan kembali ke posisi awal. Oke, paham ya? Jadi ketika di benda atau bangun datar itu diputar, maka akan membentuk pola yang sama ya, cocok gitu ya. Tapi tidak ke posisi awal ya. Ketika sebelum putaran penuh itu udah klop gitu ya. Seperti itu. Baik, nomor 18. Hitunglah jumlah bangun persegi yang utuh dan segitiga pada poligon di samping. Oke, yang utuh ya. Persegi yang utuh itu kita hitung saja nih, persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, perseginya ada 9, segitiga betul 1, 2, 3, 4. Nah, segitiga, 4 segitiga, tengah persegi ya. Oke, ada berapa kira-kira? Segitiga. Segitiga ada segitiganya ada 4, segitiga ada 4. Kemudian jika itu aja ya. Oke, lanjut. Nomor 19. Nikola Tesla. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nicholas, pertanyaan nomor 19 ya, berhubungan dengan teks ini. 19. Nikola Tesla sangat menyukai pelajaran tadi matematik sama fisika ya. B. Peralatan rumah tangga yang tidak menggunakan listrik. Ini sebetulnya semuanya menggunakan listrik ya. Dispenser listrik, magicom listrik, setrika listrik, kompor pun sekarang ada listrik ya. Ini tapi kalau yang belum banyak orang menggunakan kompor ya. Kompor sebetulnya ada juga semuanya kompor juga, kompor listrik sekarang. Tapi nggak apa-apa, kita cari yang orang banyak mempergunakan ya. Kalau kompor listrik jarang, jawabannya kita kasih D. Atau sebetulnya ini betul semua nih jawabannya nih, nomor 21. Energi listrik pada kipas angin digunakan untuk menghasilkan energi. Pada kipas angin listrik diubah menjadi energi kipas angin. Kalau energi listrik pada kipas angin digunakan untuk menghasilkan energi gerak ya. Manfaat telepon untuk apa? Ya, untuk berkomunikasi ya.
berkomunikasi. Tulis 2 buah contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis, contohnya, oke, kita saya tulis contoh percobaan ya, ini ya. Ini itu mendekatkan balon terhadap rambut dan menggosokkan penggaris plastik kepada rambut, kemudian mendekatkannya kepada kertas kecil atau sobekan kertas kecil gitu kali ya. Oke, 24. Apa yang terjadi dalam kehidupan di sekitarmu jika tidak ada baterai? Apa? Ya, jika tidak ada baterai pada zaman sekarang, kehidupan akan mengalami kesulitan karena banyak alat elektronik yang sering kita pakai menggunakan baterai. Jadi kalau tidak ada baterai, maka kita akan mengalami kesulitan karena untuk menggunakan alat elektronik hampir semuanya menggunakan baterai ya. Oke, nomor 25. Alat hitung tradisional. Betul. Ya, namanya abakus. Ya, 25. Kemudian nomor 26. Ada bacaan lagi, silahkan dibaca. Pensil bla 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 bla. Ini ada grafit, silahkan cari grafit sini ya. Grafit ditemukan di negara mana ya, silahkan dicari, baca dulu ya. Jawabannya langsung saja ada A ya, ada di Inggris. Salah satu pengaruh negatif komputer di bidang budaya. Nih, pengaruh komputer di bidang budaya itu masyarakat Indonesia dapat mengenalkan kepada dunia tentang budaya Indonesia. Budaya Indonesia dimulai masyarakat luar, banyak wisatawan asing, musim budaya asing, sehingga anak kehilangan identitas budaya. Ini dia jawabannya D. Pensil dibuat secara massal pada tahun pensil tahun berapa nih? Tahun 1662. Komputer ditemukan tahun berapa? Tahun 1613 Masehi. Bagaimana sikap seorang inovator saat menghadapi kegagalan? Inovator ya, orang yang berinovasi. Apa nih? Sabar ya, terus tetap tenang, lagi berpikir positif, terus apa lagi ya, semangat ya, kita bangkit dari kegagalan bahwasanya itu adalah awal dari kesuksesan. Cakep. 31. Oke, fungsi tombol pada teks lagu. Tombol lagi. Fungsi simbol ya. Nah, bacanya ini gimana? Fungsi simbol pada teks lagu.
indah didengar, lagi mudah dinyanyikan, dan cara membaca bisa sama bagi semua orang, seimbang. Nah ini simbol itu, jadi semua orang jadi bisa menyamakan ya, menyamakan nadanya. Jawabannya ini adalah 31 itu C. Lanjut. 32. Kegiatan sebelum mementaskan kreasi seni supaya dapat maksimal penampilannya adalah ini doa dulu ya, jangan lupa berdoa. Kemudian contoh alat musik ritmis ya, ritmis itu yang tidak ada nada itu ya, do re fa si la si do ya, nggak ada tuh. Ini jawabannya A ya. Gong atau lonceng ritmis ya. Pencipta lagu Mariam Tomong siapa? Ini penciptanya adalah Guru Nahum Situmorang. Oh, susah ya. Lagu Mariam Tomong penciptanya lagu daerah mana? Ini Tapanuli. Oh, Situmorang ya, Medan. Gambar not seperempat seperdelapan mana nih? Duh, gambarnya susah nih ya. Oh ya, kayak sendok kali ya, sendok dibengkokin gitu ya, di bawah, kepalanya di bawah. Seperdelapan juga sama. Enggak, gimana nulisnya nih? Cuma ada benderanya kalau seperdelapan ya. Lewat aja deh. Oh, habis ternyata. Nah, itulah pembahasan soal latihan UAS tematik kelas 6 tema ketiga kurikulum 2013. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat bekerja, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.